Снюсти, рудорости, урусах пареки ратитах, папухам папекармахым. Папатnya papasan bawah Rahimam pundari kaksi Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Wala Yesus sadisiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Minat masuk SMK di Bali meningkat, generasi muda siap hadapi dunia kerja. ...49 bangunan liar di pantai Kampung Baru dibongkar. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukeden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan atau SMK di Bali terus mengalami peningkatan. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa generasi muda semakin mampu memetakan masa depannya dan memilih pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Koordinator Pengawas Korwas SMA, SMK, SLB, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Wayan Suwiro mengatakan, peningkatan jumlah siswa yang memilih SMK merupakan bentuk kesiapan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Ia menjelaskan sejak tahun lalu sekitar 60% lulusan jenjang SMP di Bali memilih melanjutkan pendidikan ke SMK. Selain tingginya minat generasi muda, ia juga mengingatkan seluruh SMK agar tetap mematuhi ketentuan pemerintah dalam penerimaan peserta didik baru. Jadi merupakan penghargaan
Karena kedepannya mungkin anak kita sangat jeli. Karena kan bonus demografi kan puncaknya kan di tahun 2035, mulai 2030. Nah, dan anak kita udah berpikir kalau nanti kita tamat mau ngapain sih? Nah, dia sudah bisa memetakan, anak kita bisa memetakan tamat sudah menginjak tahun 2020. Tidak salah anak kita memilih banyak SMK. Dan fakta di Bali sejak tahun yang lalu, jadi anak kita yang memilih SMK itu sudah berbanding jauh, sudah 60% ya. Jadi anak kita sudah memilih SMK. Nah, berbeda mungkin SMA menurun. Jadi orangnya memang itu saja, dia bergerak ke SMK. Kenapa? Dari SMK kan jargonnya adalah bisa bekerja, melanjutkan berwirausaha. Terus nanti dia akan bekerja, terus juga bisa dia kuliah sambil kerja, kuliah emang zaman makin kan ada daring, ya, blended silah juga. Jadi anak itu sangat jeli gitu kan. Jadi sebenarnya tidak jauh beda sama. Gitu. Kan cuma di situ ada standar pengelolaan yang menarikkan kita adalah isian kelas itu 36, tidak boleh lebih. Jadi kan kalau dia lebih nanti terkunci dia. Terkunci tidak putih mengibarkan apa? Pengelolaan dana bos, masalah, gitu kan, tantangan jasa, masalah kan dirugikan anak kita. Ngapain kita jadi masalah itu kan? Untuk SMK adalah 72. Nah, misalkan kita punya program kalian yang banyak, gitu kan. Jadi maksimal 72. Kalau di sini masih jauh, Jadi masih silakan. jauh di bawah standar. Iya, artinya kita kalau kita mengelola satu pendidikan, ikutilah standar pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Itu kuncinya di situ. Sementara itu, salah seorang siswa baru SMK, Putu Sri Aryani mengaku memilih melanjutkan pendidikan di SMK karena ingin mengikuti jejak sang ibu yang bekerja di bidang perhotelan. Ia juga menilai fasilitas praktik yang dimiliki sekolah menjadi salah satu alasan utama memilih pendidikan kejuruan. Saya sekolah di sini karena kualitasnya bagus, itu lengkap. Di situ saya gurunya ramah-ramah sekali karena ingin langsung kerja. Peningkatan minat terhadap SMK diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap bekerja, berwirausaha maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV. SMK PGRI 3 Denpasar resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. MPLS kali ini diikuti oleh 800 siswa baru yang terbagi ke dalam 17 kelas. Kegiatan ini menjadi awal pembentukan karakter sekaligus pengenalan lingkungan sekolah bagi para peserta didik baru. Pembukaan MPLS ditandai dengan pemukulan gong dan prosesi penyerahan simbolis siswa baru dari Ketua Komite SMK PGRI 3 Denpasar, Ketut Sukra Negara kepada Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Niputu Ayu Agustin Karisma Dewi. Agenda acara dilanjutkan dengan penyematan topi dan pengalungan kartu identitas peserta MPLS. Sebagai simbol resmi diterimanya para siswa menjadi keluarga besar SMK PGRI 3 Denpasar. Acara dilanjutkan dengan tradisi bersulang menggunakan teh bunga telang sebagai welcome drink. Tradisi khas yang selalu mewarnai berbagai kegiatan di SMK PGRI 3 Denpasar. MPLS berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari penguatan wawasan kebangsaan, pengenalan budaya sekolah, pengenalan program keahlian dan tenaga pendidik, hingga kegiatan bakti sosial berupa aksi bersih sampah di Desa Semertekelon. Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Niputu Ayu Agustin Karisma Dewi mengungkapkan rasa syukur karena tahun ini sekolah berhasil memenuhi target penerimaan sebanyak 800 siswa baru sesuai kapasitas yang tersedia untuk program kuliner dan akomodasi perhotelan. Ia menjelaskan tingginya minat masyarakat tidak terlepas dari berbagai prestasi sekolah, promosi yang dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah, dan kuatnya jaringan alumni yang turut merekomendasikan SMK PGRI 3 Denpasar kepada calon siswa. Dalam MPLS tahun ini, sejumlah alumni turut hadir untuk memberikan motivasi kepada peserta didik baru. Ya, untuk kegiatan MPLS hari ini dengan tema MPLS Ramah Anak, jadi kami ingin anak-anak mengikuti kegiatan MPLS untuk mengenalkan budaya yang ada di sekolah, kemudian juga membekali mereka dengan pengalaman informasi terkait dengan apa yang akan mereka jalani dalam proses pembelajaran di sekolah. Harapan kedepannya adalah anak-anak bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan baik, kemudian mereka mengetahui budaya yang ada di sekolah, dan tentunya nantinya kami ingin anak-anak kami setelah menyelesaikan pembelajaran di sekolah mereka bisa
mencapai cita-cita atau harapan yang mereka inginkan ketika memilih sekolah untuk di SMK PGRI 3 Denpasar. Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar sekaligus Ketua Badan Pengawas Harian SMK PGRI 3 Denpasar Nengah Madiatnyana mengatakan, SMK PGRI 3 Denpasar telah menjadi salah satu sekolah swasta terbaik di Bali dalam mencetak sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, mampu bekerja sama dan menghargai perbedaan, serta siap bersaing di dunia kerja. Pertama kan kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh sekolah kita, SMK PGRI 3 ini adalah mungkin dia tidak berbuat setengah-setengah ya. Kalau kita lihat kenyataannya tadi. Dan ini semuanya bisa terjadi seperti ini, sudah begitu, tidak hanya kepala sekolah. Ini adalah kemampuan kepala sekolah untuk mengkoordinir, menggiatkan guru-gurunya, pegawainya. Dan siswa yang hadir ke sini, ini adalah yang disampaikan saya dengar tadi adalah 2.000 sekian ya. Kemudian yang bisa ditampung cuma 400. Semuanya ini tidak lepas daripada Anda sebagai wartawan yang bekerja sama luar biasa dengan kami. Ini bisa diketahui oleh masyarakat karena Anda. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Dia mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan MPLS sebagai momentum untuk mengenal lingkungan sekolah, para guru dan teman-teman baru, serta budaya sekolah yang menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan semangat gotong royong sebagai bekal meraih masa depan. Bunga Widrayani, Bali TV. Para siswa-siswi baru SMP secara serempak mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hal ini terlihat di SMP Negeri 2 Kuta Utara Badung. MPLS berlangsung dengan tertib dan dilarang adanya perpeloncoan. Seperti yang terlihat pada pembukaan MPLS di SMP Negeri 2 Kuta Utara. Pada Senin 15 Juli 2026, MPLS diawali dengan apel upacara bendera. Para siswa baru yang masih mengenakan baju SD ini tampak berbaris rapi mengikuti upacara di hari pertama. Mereka menginjakkan kaki di bangku SMP. Dalam kesempatan itu, ada pengenalan dari guru-guru kepada siswa baru terkait kurikulum dan sistem pembelajaran beserta berbagai kegiatan siswa, fasilitas, dan berbagai seluk-beluk sekolah. Dalam MPLS ini sangat dilarang adanya perpeloncoan, bullying, dan sejenisnya kepada siswa baru. MPLS didesain berlangsung ramah dan lebih bersifat edukatif. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuta Utara, Ide Bagus Nyoman Segara Yoga mengatakan, MPLS bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan sistem belajar sekolah. Para siswa baru yang sebelumnya mengenyam pendidikan SD tentunya memiliki sistem pendidikan dan sikap mental yang berbeda. Maka pada masa MPLS ini, harapannya mereka bisa beradaptasi dengan sistem belajar baru, sehingga nantinya bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Berikut menanamkan nilai karakter, kemudian tata krama dan rasa cinta sejak hari pertama masuk sekolah. Yang ketiga, memberikan gambaran jelas tentang hak, kewajiban, dan harapan sekolah pada siswa. Yang keempat, membangun rasa persaudaraan, kebersamaan, dan semangat berprestasi. Yang kelima, mengenalkan potensi yang bisa dikembangkan oleh siswa selama bersekolah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, Gusti Made Dwi Payana mengatakan, di Badung, tema MPLS tahun ini adalah MPLS Ramah. Maka dari itu para pengelola sekolah diminta melaksanakan MPLS dengan menjauhi perpeloncoan. Guru-guru diharapkan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap para senior siswa baru dalam pelaksanaan MPLS sehingga tidak terjadi perpeloncoan dan siswa bisa lebih cepat beradaptasi dengan sistem sekolah baru. Temanya adalah MPLS Ramah. Harapannya setelah mendapatkan MPLS Ramah, anak-anak lebih cepat beradaptasi, kemudian mereka tahu tidak boleh ada yang namanya bully dan segala macam itu. Jadi ini pelaksanaannya pun kita lakukan dengan tetap mendapat pengawasan dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga sudah kita berikan arahan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini tidak ada yang namanya perpeloncoan dan sejenisnya. Dalam MPLS di SMP Negeri 2 Kuta Utara ini, para siswa baru
juga mendapat pendidikan anti narkoba agar mereka sejak dini memiliki pengetahuan akan dampak negatif narkoba, sekaligus membangun benteng pertahanan diri untuk menjauhi pergaulan yang negatif. Riase, Bali TV. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Agar pelaksanaannya benar-benar ramah anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, atau lebih dikenal dengan sapaan Kak Seto, mengingatkan para guru untuk menjadi sahabat siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sejak hari pertama masuk sekolah. Pesan tersebut disampaikan Kak Seto saat memberikan pembekalan kepada ratusan guru di Kabupaten Buleleng dalam seminar dan workshop mandiri Buleleng Excellent Teacher 2026 di Gedung Kesenian Gede Manik, Singaraja. Menurutnya, guru perlu membangun kedekatan dengan siswa agar anak merasa aman, nyaman, dan percaya diri saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Itu baik itu orang tua, organisasi-organisasi sosial dan sebagainya yang peduli pada pendidikan dan masa depan anak. Ya, pokoknya kurikulum yang ramah anak, yang membuat anak senang belajar. Jadi kurikulum boleh saja berganti-ganti dan sebagainya, tapi mohon semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Bukan sekolah untuk anak, bukan anak untuk sekolah, tapi sekolah untuk anak. Kak Seto menegaskan setiap anak memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Karena itu, guru dituntut menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan berorientasi pada kebutuhan anak. Ia juga mengingatkan pelaksanaan MPLS harus menjadi momentum bagi sekolah untuk memberikan pengalaman pertama yang positif bagi peserta didik baru. Menurutnya, sekolah harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak, bukan sebaliknya, sehingga tercipta lingkungan belajar yang ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang siswa. Yasri Yuli, Bali TV. .49 bangunan liar di Pantai Kampung Baru dibongkar. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung mau tulang lindung wasani dengan bombayu kan waras ketikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, puluhan bangunan liar di sempadan Pantai Kampung Baru, Kecamatan Buleleng dibongkar pemerintah Kabupaten Buleleng. Penertiban ini menjadi langkah awal penataan kawasan pesisir Kota Singaraja. Sebanyak 49 bangunan liar diratakan menggunakan alat berat. Pembongkaran berlangsung tertib setelah pemerintah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada warga selama 4 bulan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menjelaskan bangunan liar yang dibongkar dari wilayah Taman Sari sampai dekat Klenteng Seng Hong Bio. Bangunan yang ditertibkan berdiri di sempadan pantai dan digunakan sebagai rumah warung, kandang hewan ternak, dan tempat usaha.
Setelah pembongkaran, kawasan ini akan ditata menjadi ruang publik lengkap dengan jalur pedestrian dan fasilitas bagi masyarakat. Ini merupakan awal dari kita mulai menata kawasan pantai yang ada di Kota Singaraja. Diawali dari Kampung Baru nanti sampai di Pelabuhan Lama. Nah, ini melalui proses, jadi ada 49 kepala keluarga yang membuat kegiatan-kegiatan di sepanjang pantai ini, dan melalui sosialisasi yang sudah dilakukan sehingga mereka dengan sadar masyarakat memindahkan barang-barangnya, dan pada hari ini kita melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang mereka bangun yang kelihatan juga tidak estetik, kelihatan kumuh, sehingga nanti kita tata pantai ini, pantai dari Kampung Baru ini sampai itu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk berinteraksi sesama masyarakat yang ada di sepanjang pantai ini. Bupati Sujidro menjelaskan bahwa target berikutnya penertiban bangunan liar di kawasan pantai Kampung Bugis sebagai bagian dari penataan wilayah Kota Singaraja. Warga berharap penataan segera dilakukan agar kawasan yang telah dibersihkan tidak kembali dipenuhi bangunan liar. Yasri Yuli, Bali TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 hari Senin 13 Juli 2026. Agenda rapat membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 di ruang sidang utama Gosana DPRD Badung. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil Ketua DPRD, dan dihadiri Bupati Badung Wayan Adi Arnamo bersama jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Badung. Agenda rapat membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Pandangan umum diawali fraksi PDI Perjuangan yang mengapresiasi pemerintah Kabupaten Badung atas keberhasilan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-14 kalinya, sekaligus 12 kali berturut-turut sejak tahun 2014. Fraksi PDI Perjuangan juga menilai pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun fraksi meminta penyusunan APBD ke depan lebih realistis dan berhati-hati, mengingat masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2025 sebesar lebih dari 1,19 triliun. Sementara itu fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima rancangan perda tersebut untuk ditetapkan jadi peraturan daerah dengan sejumlah catatan. Catatan tersebut diantaranya mendorong diversifikasi sumber pendapatan asli daerah agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata dan minta percepatan realisasi belanja modal yang dinilai masih belum optimal. Sedangkan fraksi Gerindra menilai besarnya silpa harus menjadi alarm evaluasi pemerintah daerah. Fraksi juga mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik, mulai dari sampah, kemacetan, banjir, jaringan, utilitas, kriminalitas, hingga penertiban transportasi liar di kawasan destinasi wisata Badung. Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti menyampaikan apresiasi atas raihan opini WTP yang kembali diterima pemerintah Kabupaten Badung. Meski demikian, berbagai masukan fraksi akan menjadi perhatian bersama, terutama dalam penyusunan APBD perubahan maupun APBD induk tahun 2027, agar pemanfaatan silpa lebih optimal bagi kepentingan masyarakat. Nah, tentang hal-hal lain seperti yang sudah disampaikan oleh masing-masing fraksi, ya tentu pasti ada ya, tentang silpa, tentang keamanan dan lain sebagainya. Saya kira nanti tentu kita akan memberikan pertimbangan-pertimbangan agar hal ini dicermati. Kemudian yang paling penting adalah ketika nanti kita menyusun APBD perubahan dan APBD induk 2027, agar terutama silpa ini menjadi atensi besar untuk kita gunakan untuk kepentingan masyarakat Badung. Bupati Badung Wayan Adi Arnamo menyatakan menerima seluruh masukan dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Menurutnya, berbagai catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan persoalan strategis seperti kemacetan, sampah, banjir, kriminalitas, hingga penataan transportasi di kawasan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Badung juga berharap pembahasan rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 dapat berlanjut hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah melalui proses evaluasi pemerintah Provinsi Bali. Secara prinsip saya mendengar dari beberapa pandangan umum dari fraksi. Secara umum fraksi menyetujui bahwa rancangan Perda yang kami sampaikan terkait dengan pertanggungjawaban APBD itu disahkan tentu setelah mendapat evaluasi dan verifikasi dari Pak Gubernur Bali nantinya, sehingga setelah itu baru kita tetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Winata dan Angkat Wirawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Komisi 3 DPR bentuk panja kawal dugaan korupsi ex-Jampitsus. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Komisi 3 DPR RI resmi membentuk panitia kerja panja pengawasan penegakan hukum untuk mengawal pengusutan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah. Pembentukan panja dilakukan menyusul pengunduran diri Febri dari jabatannya di Kejaksaan Agung, sekaligus untuk memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas. Nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah kini berada di pusaran perkara dugaan korupsi yang menyita perhatian publik. Kasus ini tak sekedar menguji nasib seorang mantan pejabat penegak hukum, tetapi juga mempertaruhkan kepercayaan terhadap komitmen pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum sendiri. Di tengah sorotan yang kian menguat, seluruh fraksi di Komisi 3 DPR mengambil langkah politik dengan bersepakat membentuk panitia kerja panja untuk mengawal penuntasan perkara tersebut. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengatakan hal ini sebagai bentuk respon terhadap dinamika penegakan hukum dalam beberapa waktu terakhir. Selain mengawal proses hukum, Komisi 3 mengingatkan seluruh institusi penegak hukum dan keamanan agar tetap menjaga soliditas dalam menangani perkara tersebut. DPR menilai pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi antar lembaga sehingga tidak boleh muncul konflik ataupun gesekan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Komisi 3 juga meminta Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik yang independen dalam menangani perkara tersebut. Tim tersebut diharapkan diisi personel yang steril dari pejabat maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pihak yang sedang diperiksa sehingga penanganan perkara
berlangsung objektif dan dipercaya publik. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan Panja akan bekerja secara aktif mengawasi setiap tahapan penanganan perkara mulai dari proses penggeledahan, pemeriksaan lokasi penyimpanan barang bukti hingga tahapan lain dalam proses penyidikan. Seluruh aktivitas pengawasan tersebut akan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara. Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk Panja, Panitia Kerja. Pengunduran diri Saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air. Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. 3. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan Saudara FA, ya, yang terbentuk dari tim yang steril dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan Saudara FA. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Untuk itu, berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, pasal 98 ayat 3 Undang-Undang MD 3 atau Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta pasal 108 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib. Dengan ini membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor, Polri dan Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Saat ini yang dibutuhkan negara adalah kekompakan, sinergitas, dan kesamaan langkah seluruh aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum, khususnya dalam agenda besar pemberantasan korupsi. Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam 3 kasus korupsi, yakni 1 orang dari pihak swasta berinisial DR dan seorang penyelenggara negara berinisial FA. Polisi juga telah melimpahkan 3 kasus tersebut ke Kejaksaan Agung. Untuk tersangka DR, polisi telah melakukan penahanan sejak 10 Juli lalu di Rutan Polda Metro Jaya. Juli Suwarto dan Ketua Sumadias melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengubah strategi pengendalian tuberkulosis dengan mewajibkan pelacakan atau tracing terhadap 100% anggota keluarga dan kontak erat pasien tuberkulosis. Langkah ini menjadi strategi utama untuk memutus rantai penularan sekaligus mempercepat target eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030. Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus saat membuka Forum Nasional Tuberkulosis di Jakarta. Menurut Wamenkes, keberhasilan pengendalian TB sangat bergantung pada kemampuan menemukan seluruh kontak erat pasien sehingga penularan dapat dihentikan sedini mungkin. Wamenkes memastikan dukungan anggaran pelaksanaan strategi tersebut telah disiapkan untuk tahun 2026. Ia juga mengajak pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan swasta, organisasi profesi hingga kader kesehatan di masyarakat untuk bersama-sama menjalankan strategi baru tersebut. Atas semangat dan karyanya di Forum Nasional TB 2026. Kita tahu bahwa TB sama-sama menjadi masalah. Saya kira apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Asnawi, saya tinggal namain penekanan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong kita memanfaatkan FGD nanti. Saya ingin supaya FGD ini punya hasil. Saya langsung to the point aja supaya gampang. Jadi gini Bapak Ibu sekalian,
kan negara ini, Presiden Prabowo, pemerintahan ini mempunyai 8 program hasil terbaik cepat. Dari 8 program ini, 2 dalam bidang kesehatan. 2 dalam bidang kesehatan, yang pertama untuk mencerdaskan bangsa, maka dibentuklah Badan Gizi Nasional untuk memberikan protein baik mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita sampai anak SD yang terutama. Maka focusing pada pemberian itu akan makin masif di tahun ini, sehingga stunting otomatis harus teratasi dalam 2-3 tahun ke depan. Nah, program kedua dalam bidang kesehatan ini adalah satu, melakukan cek kesehatan gratis yang sampai dengan bulan ini sudah mencapai 52 juta orang lebih. Dari data yang kita temukan, kenapa CKG ini penting? Bayangkan pembiayaan. Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban TBI yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia menyumbang sekitar 10% kasus TB dunia dengan estimasi 1,8 juta orang menderita TB dan sekitar 126.000 kematian setiap tahunnya akibat penyakit tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah menyampaikan bahwa upaya pengendalian TB dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Untuk membangun kebijakan yang lebih berbasis bukti agar semua inovasi program kita ini berdampak pada ketiga aspek. Di Puskesmas, kami lakukan kajian optimalisasi layanan TB di fasilitas swasta, dan belakangan ini juga kami lakukan kajian cost effectiveness analysis one stop service OSS TB. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa algoritma screening dengan ronsen ditambah dengan pemeriksaan gejala itu terbukti lebih cost efektif dibandingkan dengan hanya pemeriksaan ronsen tanpa memperhatikan tidak adanya gejala. Juga terbukti lebih efektif bila dibandingkan dengan NPOCT duluan. Nah, ini beberapa program-program terus kita kaji agar setiap rupiah yang kita keluarkan itu berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Saat ini BKPK juga ikut mengawal dalam pemanfaatan teknologi baru X-ray berbasis AI dan penggunaan teknologi near point of care testing NPOCT berbasis tes molekuler dalam deteksi kasus TB supaya tidak. Dari Jakarta, Julius Watu dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Ribuan pengunjung pada gelaran terakhir di Youth Fest 6.0. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Kemariang disampun angka alit menek beli. Metapang kalau kebaos, mepandes utawi misangi, mesin kramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, pelaksanaan Denpasar Youth atau The Youth Festival 6.0 diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 12 Juli 2026 di lapangan Puputan Badung telah terselenggara dengan lancar. Acara tersebut menampilkan pementasan musik, pameran UMKM, dan inaugurasi kolosal yang menampilkan ogoh-ogoh gajah dari Banjar Taensiat. Hari kedua puncak pelaksanaan Denpasar Youth Festival atau The Youth Fest 6.0 berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026. Masyarakat tampak tumpah ruah memenuhi lapangan Puputan. Posisi panggung utama yang bisa disaksikan dari 4 sisi membuat penonton tersebar di berbagai sudut. Pantauan di lokasi pada pukul 18.00 WITA, masyarakat sudah memadati area lapangan. Begitupun stand UMKM penuh dipadati pengunjung. Rapper cilik asal Bali yaitu Skosi mendapat kesempatan perdana untuk tampil menghangatkan suasana Denpasar Youth Festival. Semakin malam, suasana lapangan Puputan semakin padat dengan ribuan pasang mata. Apalagi didukung dengan penampilan dari beberapa musisi dan penyanyi, diantaranya Bagus Wirate, Ari Lesmana, dan Ari Kencana. Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Arya Wibawa didampingi Kadis Pariwisata dan OPD berkesempatan hadir dan berbaur dengan ribuan warga di depan panggung pertunjukan. Menurut panitia, The Youth Plan 6.0 tahun 2026 ini mengusung tema Feel the Growth dengan konteks, tim, dan semangat yang baru. Melalui tema tersebut diharapkan adanya penyegaran kegiatan, sehingga komunitas yang terlibat makin luas dan acara-acara yang ditampilkan semakin kreatif. Hal tersebut juga dibuktikan dalam 2 hari kegiatan kolaborasi antara pelaku seni dan juga komunitas dan pemerintah kota sudah sangat luar biasa. Tentu saja harapannya ke depan agar bisa lebih disempurnakan dengan evaluasi. Oke, cerita singkat tentang The Youth Fest 6.0. Kita mengusung tema Feel the Growth dengan konteks tim yang baru, semangat yang baru. Kita ingin menyegarkan banyak hal sehingga komunitas yang terlibat makin luas lagi dan acara-acaranya makin kreatif lagi. Dan seperti yang sudah dilihat, tentunya dalam 2 hari ini kolaborasi antara bagaimana pelaku seni dan juga komunitas dan pemerintah kota tentunya sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita sempurnakan dengan evaluasi berikutnya. Tahun ini ada 25 UMKM yang terdiri dari 20 tenan UMKM dan 5 food truck memeriahkan The Youth Fest. Selain itu, kehadiran ogoh-ogoh gajah dari Banjar Taensiat sejak hari pertama kegiatan juga menarik para pengunjung yang memadati area festival. 2 cewek lagi, 2 cewek. Kamu ngasih games buat cewek, aku ngasih games buat cowok. Yo, ya udah. Hari Wiratmaja, Bali TV. Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong menggelar musyawarah besar luar biasa untuk memilih Ketua Umum baru pada tanggal 11 Juli 2026. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji terpilih sebagai Ketua Umum yang baru. Pelaksana tugas Ketua Umum MKGR Maman Abdurrahman mengatakan hingga saat ini mayoritas pengurus daerah mengusulkan Wihaji sebagai calon Ketua Umum MKGR yang akan menggantikan Adis Kadir. Meski demikian, Maman menegaskan proses pencalonan tetap akan mengikuti mekanisme organisasi. Pendaftaran calon Ketua Umum dijadwalkan dibuka pada 8 hingga 10 Juli 2026. Maman kembali menjelaskan Munaslup digelar menyusul pengunduran diri Adis Kadir dari jabatan Ketua Umum MKGR setelah ditunjuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Ingin menjelaskan bahwa musyawarah besar luar biasa ini diagendakan dikarenakan Ketua Umum Ormas MKGR yang sebelumnya Pak Adis Kadir itu dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi asas konstitusi yang ada di negara kita karena beliau diajukan dan menjadi hakim MK
dan secara aturan dan standar etiknya bahwa menjadi hakim MK itu wajib untuk mengundurkan diri dari organisasi apapun yang terafiliasi dengan partai politik. Nah, ini adalah sebuah bentuk penghormatan, sebuah bentuk komitmen beliau sebagai hakim MK, dan beliau sudah mengundurkan diri dari awal bulan Februari lalu, dan saya diamanahkan menjadi ketua umum PLT, di mana tugas saya hanya satu, yaitu memastikan proses transisi antara pasca mundurnya Pak Adis Kadir ke periode yang selanjutnya nanti itu berjalan secara baik. Terkait nama Pak Wi Haji, memang kalau berdasarkan opini, aspirasi yang muncul, usulan dari pengurus-pengurus MKGR di daerah-daerah, sebagian besar mengusulkan Pak Wi Haji menjadi next ketua umum MKGR. Tapi secara mekanisme aturan organisasi, pendaftaran sudah mulai dibuka dari sekarang dan akan ditutup tanggal 10. Artinya sampai sekarang kita tinggal tunggu aja nanti. Sebelum Ombudsman digelar, MKGR terlebih dahulu akan mengadakan rapat majelis pertimbangan organisasi yang diikuti dari seluruh provinsi. Maman mengatakan panitia hanya mengusulkan satu agenda utama, yakni pemilihan utama ketua umum, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Forum Ombudsman sebagai pemenang kewenangan tertinggi organisasi. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Tidak perlu menunggu kaya untuk membantu sesama. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gerehe astro gerehe setri nangitan ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jawin mari urana di mati di Bali kamadanya lalu kane weka teleponnya nadi seru bilang wai ngai semangat mekuli kota Paris atot ngibur tu sing lah pipe. Pemirsa, sebagai makhluk sosial, manusia membantu manusia lainnya yang mengalami kesusahan. Namun, kerap muncul anggapan membantu sesama baru bisa dilakukan setelah mencapai kemapanan. Namun, sebuah kegiatan amal yang digelar di Legian Badung menunjukkan tidak perlu menunggu kaya untuk membantu sesama. Kegiatan amal bertajuk Pullman Green Heart Event menjadi bukti banyak jalan bisa ditempuh bila serius dan ikhlas membantu sesama manusia. Dalam kesempatan tersebut, anak yatim piatu dari Panti Asuhan Ebenezer dan Panti Asuhan Sakinah, serta anak-anak berkebutuhan khusus dari Anika Linden Center diundang untuk menikmati pengalaman menarik dan menggembirakan
seperti memberi makan tikus Belanda atau guinea pig dan kelinci, menikmati kudapan seperti cotton candy atau permen kapas dan popcorn atau berondong jagung, dan belajar melipat serbet atau napkin origami. Setelah itu mereka disilakan untuk bebas memilih 5 barang yang diantaranya berupa tas, sepatu, baju, mainan, dan buku. Barang-barang ini merupakan barang-barang pre-loved yang sangat terawat sehingga tampak seperti baru saja dibeli dari toko. Barang-barang tersebut merupakan hasil donasi dari karyawan hotel dan awak media. Mereka yang rela menyumbang barang-barang pre-loved tersebut bukanlah orang kaya, namun serius ingin menyenangkan hati anak-anak panti asuhan. Praktisi pariwisata Raffi Kupchandani sekaligus sebagai General Manager Pullman Bali Legian Beach mengatakan, kegiatan amal kali ini merupakan ungkapan terima kasih hospitality industry dengan berkontribusi kembali bagi masyarakat dengan cara membantu kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak yatim piatu maupun mereka yang berkebutuhan khusus. It's a multi-pronged initiative. One, it reduces the carbon footprint, by giving the second life to all the pre-loved items, and at the same time, it's a very compassionate initiative where we get an opportunity to engage back with the community and give something back to the ones in need. Kegiatan amal kali ini yang memasuki tahun penyelenggaraan kedua kembali mendapat respon yang antusias. Oleh karena itu, kegiatan amal dengan konsep serupa akan digelar kembali tahun depan dengan format yang lebih baik dan mengundang partisipasi donatur yang lebih luas lagi. Purnawan, Bali TV. Pemirsa, puluhan pemangku desa adat Kesiman mengalami kerauhan massal saat mulang caru dan pekelem serangkaian upacara Nyegara Gunung Karya Ngenteg Linggih dan Mecaru Raspati Kalpe Pura Dalam Kedatuan Kesiman Minggu sore 12 Juli 2026. Tradisi ini hanya ada di sejumlah desa adat di Denpasar. Para pemangku dari Pura Dalam Kedatuan, Pura Mare, Pura Telungtung, Pura Siman, Pura Tojan, dan Pura Dalam Wiresana secara bersamaan trans atau kerauhan saat ngaturang hidangan, caru, dan pekelem di Segara Padangkala. Untungnya, krama pengempon dan pengemong Pura sudah mengantisipasi sejak awal dengan menjaga keamanan pemangku agar tak sampai tenggelam akibat digulung ombak besar. Suasana inilah yang membedakan Dresta Nyegara Gunung di Kesiman, berbeda dengan di daerah lainnya. Menurut ide Pedanda Rai Keniten dari Geria Bajing Kesiman, prosesi mulang pekelem dan menghanyutkan caru adalah rangkaian terakhir saat Nyegara Gunung. Upacara ini simbol ucapan terima kasih umat bahwa yatnya telah berjalan lancar, termasuk pembakaran ogoh-ogoh rare angon yang wajib dilakukan di Segara. Makanya warga Kesiman kala Nyegara Gunung dipastikan dilakukan di Segara Padangkala. Ia mengatakan, di mana saja boleh dilakukan upacara ini tak harus di depan Pura Gua Lawah, tergantung kepercayaan umat. Sebab doa yang disampaikan Sulinggih intinya umat ngaturang rasa terima kasih karena yadnya berjalan dengan baik atas bantuan makhluk hidup. Semua bahan yadnya diyakini bersumber dari gunung maupun segara. Oleh karena itu, upacara ini disebut Nyegara Gunung. Sementara itu, tokoh masyarakat adat Kesiman yang juga Ketua Panitia Karya, Wayan Wirenata mengungkapkan, tradisi Kesiman yang menonjol dan tidak ada di daerah lain saat Nyegara Gunung adalah melakukan pengilihan pemangku usai Selinggih muput upacara. Selanjutnya dilakukan mulang caru dan pekelem yang diakhiri tabuh agung atau ngurek. Sementara sosok rare angon dan sarana indera belaka dibakar sebagai simbol mengembalikan unsur Pancamabuta. Dia juga berterima kasih karya berjalan sukses berkat semua umat melakukan perannya dengan baik. Nyegara Gunung ring Dresta di Kesiman Pak ya. Bidang ring kayangan juga ngambil kebutuhan dan kampung mati. Kemarin Nyegara Gunung dan kalau bekan karya keputusan pengetahuan juga warna kemarin di Segara Padangkala. Makanya yang semua yang itu berada di Segara Padangkala, wadah tangkap pengabdi Segara Padangkala. Ruangan kapur tahu ya, mau dibuat di Prado pada tahun ini. Kemudian pengelatur tadi selesai kemudian pemangku mendatangkan pemelahan. Gatur harus memberikan atau memberikan sebelah balik. Tadi
karya kapunika duluan pengikut karya sarta kebaktian bidang tinggi punika ringkung masa provokado ringkung dalam pengumpan selanjutnya makari didang wangu di komasi karya dan alat pesantren mengetahui ring penyata kota yang ring hadapnya sebelum mereka makan kami aku utang bidang anganeng perawat langko pemakan mati kemudahan baiknya satu-satu ke terakhir angin bidang lanturan desa jadi perkara pemakin kemudahan dan kirang langkung penyanggara cukup sani sapun matiang bidang dalam bidang lunas agung ampuro sobat jadi sekirang aku kusimo yes dalam perhatian bidang dan Karya pedudusan ngenteng lingih dan mecaru respati kalpo digelar usai kramo pura menyelesaikan sejumlah pembangunan dan memperbaiki arca atau pralingga Ide Betara. Hal ini dilakukan guna mensinergikan juga dengan karya agung di Desa Kesiman yang dipusatkan di Pura Petilan Kesiman pada 2027. Swece, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.